Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatid, wabil khusus imam masjid Al-Munawwarah dan ketua DKM Masjid Al-Munawwarah dan segenap pengurus, para tokoh masyarakat, dan wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, serta sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sebelumnya saya minta maaf. Satu, saya duduk di atas. Kedua, saya ibaratkan ban itu ban serep. Yang ngisi pagi ini sebenarnya Ustaz Asep Izzuddin, karena beliau berhalangan kurang sehat, maka memerintahkan saya untuk menggantikan beliau. Kalau ada kekurangan, salahkan Ustaz Asep, karena saya yang diutus. Tentunya ban serep ini tidak sama dengan ban inti ya Pak ya. Namun mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, muliakan kita semua di majelis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kebiasaan saya di dalam majelis taklim itu di awal dari muqaddimah ini mengajak, marilah kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat amalan sholawat ini adalah amalan yang terbaik di zaman ini selain istighfar. Amalan yang terbaik di akhir zaman menurut guru-guru kami itu adalah istighfar dan sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus sholawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad, kita haturkan kepada Nabi Muhammad, ini merupakan suatu amalan yang pasti diterima. Pingin dipujinya pun pasti diterima. Bacanya dalam keadaan ngantuk, tidak khusyuk, pasti diterima. Itulah kemuliaan sholawat Nabi. Dan Imam Atha As-Sakandari, beliau pernah menyampaikan, indama tusalli ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innallaha yusalli alaika likulli wahidin ashran fa salatun wahidatun minallah yafdulu fadluha jami'a a'malika as-solihati allati qaddamtaha fi hayatika dunya. Yang artinya, ketika kamu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kali yang kamu ucapkan, maka sesungguhnya Allah itu bersolawat kepadamu setiap satunya dibalas dengan 10. Bersolawat dari Allah yaitu memberikan rahmat. Dan satu solawat dari Allah yang diberikan kepadamu,
keutamaannya melebihi semua amal-amal ibadahmu yang sholihah selama kamu hidup di dunia. Ya Pak ya, luar biasa sholawat ini. Satu sholawat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad itu keutamaannya melebihi semua amal ibadah yang dilakukan sepanjang hidup. Satu sholawat adalah rahmat. Rahmat Allah diberikan kepada orang yang bersolawat kepada Nabi itu melebihi semua amal. Salah satu contoh Pak, Bu, Masya Allah, Bapak, Ibu-ibu ya, Ibu-ibu rame-rame juga nih. Ya, Alhamdulillah saya diberi kesempatan di sini di dalam kuliah subuh ini banyak ibu-ibu yang hadir. Satu contoh, zaman Bani Israel itu ada seorang hamba Allah yang beribadah 500 tahun. Karena dimanjanya oleh Allah, di tempat itu air keluar dari sumbernya, pohon tidak ada batas akhirnya, dalam artian berbuah terus selama 500 tahun. Orang ini beribadah kepada Allah. Kita pun sudah pasti dan sering mendengar cerita ini. Terima kasih. Dan ketika meninggal, maka Allah mempersilahkan hamba Allah yang soleh ini masuk surga dengan rahmat Allah. Wahai hambaku, masuklah ke surga dengan rahmatku. Maka orang ini tidak terima. Ya Allah, kenapa saya harus masuk surga dengan rahmatmu? Padahal saya beribadah kepadamu, taat kepadamu, menghindari maksiat sepanjang hidup 500 tahun. Kalau begitu saya masuk ke surgamu karena sebab ibadahku. Katanya Allah, oh ya, ayo timbang dengan satu rahmat yang saya berikan kepadamu. Satu mata ditimbang dengan amal ibadah 500 tahun yang dilakukan hamba Allah tersebut, ternyata lebih berat satu mata rahmat Allah. Berarti benar katanya Imam Atha bahwa satu rahmat, satu solawat yang diberikan Allah kepada orang yang membaca solawat kepada Nabi, yafdulu fadluha jami'a a'malika as-solihati allati qaddamtaha fi hayatikad dunya. Keutamaannya melebihi semua ibadah yang kamu lakukan sepanjang hidup di dunia. Alhamdulillah. Berarti ibu-ibu rajin-rajin solawat, banyak bersolawat. Karena kalau sholat kita andalkan dari Allah Akbar, kita mungkin khusyuk. Setelah itu pikiran kemana-mana sudah. Subuh ini, setelah ini mau sarapan apa ya? Ya Bu ya, hari ini hari Ahad, mau jadi ke Barelang apa enggak ini? Anak-anak capek apa enggak ya? Pikiran itu mungkin itu yang terjadi karena memang kita tidak sanggup untuk khusyuk sepanjang sholat kita. Imam Ali, sekelas Imam Ali Bu, Pak, sekelas Imam Ali itu dites sama Rasulullah. Wahai Ali, wahai siapa sahabat-sahabatku yang sanggup untuk khusyuk selama sholat? Katanya Imam Ali, saya Rasulullah. Oh ya, nanti saya kasih hadiah serban. Ini ada warna, diantaranya ada warna hijau, ada warna putih. Sholat Imam Ali. Padahal Imam Ali kalau sholat luar biasa Pak, Bu. Imam Ali kalau sholat luar biasa khusyuknya. Suatu hari Imam Ali ketika peperangan itu tertancap panah di bawah, di atas di bawah punggung ini, di bawah
pundak di perut, ya, tertancap panah, mau dicabut, jangan, saya nggak kuat dicabut. Bagaimana Imam Ali, saya mau cabutnya? Nanti kalau saya sholat, cabutlah. Kalau saya sudah sholat, at-tahiyat, cabut. Sholat, Allahu Akbar, tahiyat, dicabut. Enggak terasa, karena khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika dites oleh Rasulullah agar sholatnya siapa yang khusyuk dikasih hadiah, diantaranya surban yang hijau, putih, pilih. Nah, maka Imam Ali ketika at-tahiyatul mubarakatus shalawat, assalamualaikum asyhadu an la ilaha illallah, kayaknya yang hijau itu bagus ini, kayaknya yang hijau bagus. Akhirnya assalamualaikum, ditanya, wahai Ali, khusyuk tidak salatnya? Tidak ya Rasulullah, enggak sanggup. Apa yang membuat kamu tidak khusyuk? Hadiahnya terbayang di mata, di dalam pikiran, yang hijau yang akan saya ambil. Artinya apa? Untuk khusyuk sepanjang sholat, sahabat Imam Ali saja tidak sanggup, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Masya Allah. Ya. Jadi kalau sholat kita mau diandalkan untuk menuju surga Allah, rasa-rasanya kalau saya tidak pantas lah Pak ya, sholat untuk diandalkan untuk menuju surga Allah. Apa? Sedekah. Sedekah kadang-kadang banyak enggak ikhlasnya dibanding ikhlasnya. Puasa kadang-kadang masih menggerutu dan pingin cepet maghrib. Terus apa yang mau kita andalkan yang pasti diterima oleh Allah itu apa? Maka Imam Atha memberikan jalan keluar kepada kita. Banyak bersolawat, bahkan ketika kita tidak sanggup seperti orang dulu, yang mana mereka sholat malamnya luar biasa, zikirnya luar biasa, ngajinya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Kita tertinggal dengan orang dulu. Tapi jangan khawatir, kata Imam Atha, gantilah dengan banyak bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tadi malam Pak, kami hadir ke majelis di Beverly, itu cucunya Habib Soleh Tanggul, seorang wali besar di Jember, memberikan hadiah ijazah solawat mansub, solawat Habib Abdullah, dan ada solawat lagi satunya dikasih hadiah ijazah. Itu Ustadz Wahab hadir tadi malam. Ya, Ustadz Wahab hadir, mintalah kepada beliau catatan solawat mansub itu luar biasa. Ya, ya, dosa diampuni, hajat terkabul, hati bersih, tenang. Nah, apalagi yang akan kita raih selain dosa diampuni, hajat terkabul, hati dan tenang. Bahkan solawat Habib Abdullah Haddad, beliau sampaikan tadi malam bahwa siapa yang membaca solawat Ratibul Haddad dipastikan mendapatkan syafaat Nabi. Nah, ini Ustadz Abdul Wahab itu ada tadi malam hadir. Mintalah kepada beliau sekalian minta ijazah karena beliau hadir juga. Jadi Bapak, Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, suatu hari ketika Rasulullah duduk-duduk bersama Sayyidina Abu Bakar, sahabat-sahabat lain, datang seorang yang memakai cadar, dalam artian laki-laki, cuma karena di Arab itu anginnya berhembus dengan debunya. Biasa orang Arab itu kalau pergi itu ditutup semua, hanya mata yang nampak. Ya, tiba-tiba datang dan mengucapkan salam kepada Rasulullah dan memuji Rasulullah. Kemudian pemuda itu sama Rasulullah disuruh duduk di sampingnya. Sayyidina Abu Bakar yang ada di sampingnya disuruh geser sedikit, maka didudukkan di antara Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar merasa heran dan bertanya, ya Rasulullah, sepengetahuan saya merasakan orang yang paling kau cintai selama ini adalah saya.
Kenapa pemuda itu? Kenapa orang itu kok ditaruh di sampingmu dan di antara saya dengan engkau ya Rasulullah? Cemburu Sayyidina Abu Bakar karena suruh geser dikit. Ya, cemburu. Ya. Kenapa selama ini lengket dengan Nabi Muhammad? Karena memang sahabat yang paling dicintai selain mertuanya. Kesetiaannya luar biasa, semuanya dikorbankan untuk perjuangan Nabi Muhammad. Maka bertanya, kenapa engkau lakukan itu ya Rasulullah? Oh begini Abu Bakar, barusan Jibril datang memberitahukan kepada saya pemuda itu agar duduk di samping saya. Lu apa sebabnya ya Rasulullah? Karena dia membaca sholawat yang tidak pernah dibacakan oleh orang lain. Lu apa itu yang menyebabkan kemuliaan orang itu sehingga didudukkan di samping Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar suruh geser dikit. Apa itu sholawatnya Rasulullah? Rasulullah membacakan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Itu sholawat awwalin namanya. Itu yang menyebabkan orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena membaca sholawat awwalin itu. Nah, mungkin Ustaz Wahab nanti punya, minta sekalian. Pak Ustadz banyak betul amalannya, tadi sholat mansub, nanti amalan ini amalan itu. Wah Pak, Bu, kita mau menuju surga Allah harus banyak bekal. Kita mau menuju surga Allah itu harus banyak bekal. Di antaranya bekal-bekal yang kita bawa adalah amalan zikir dan amalan-amalan sholawat. Sholat kita, tahajud kita, puasa kita, itu semua kita kumpulkan sebagai bekal. Karena apa? Karena perjalanan kita cukup jauh dan panjang. Yang akan kita hadapi adalah perjalanan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Untuk menyelamatkan perjalanan kita menuju puncak kebahagiaan di akhirat, yaitu harus membawa bekal. Maka bekal-bekal inilah yang akan kita bawa menghadap Allah, kita sodorkan kepada Allah agar kita mendapatkan ridhonya dan dimasukkan ke surga Allah. Nah, ini orang mau bahagia di dunia saja Pak. Saya barusan Pak, Bu, lewat warung-warung sudah buka dan di jalan sudah rame mau pergi ke pasar. Ini yang dicari dunia, yang dicari duit. Belanja ke pasar mau jualan, belanja ke pasar mau dimasak, belanja ke pasar untuk bisnis. Ternyata di pasar lebih banyak orangnya dibanding masjid-masjid. Ya, ternyata di pasar itu banyak orangnya dibanding masjid-masjid. Mereka mencari dunia, jam 2 bangun, jam 3 bangun. Kita mencari akhirat, terus bekal kita pas-pasan. Makanya untuk mencari bekal ke akhirat harus lebih semangat dibanding orang yang ke pasar jam 2, setengah 3, jam 3. Mereka tujuannya adalah agar dapat barang yang bagus, dijual biar laku, duitnya biar banyak. Itu yang ada di dalam pikiran mereka. Tidak ada gambaran untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan surga Allah, kecuali orang-orang yang mengerti niat bekerja untuk ibadah. Tapi kebanyakan di antara mereka tidak ada yang berniat seperti itu. Ini bekal ke akhirat, ini harus lebih banyak daripada mereka, lebih semangat daripada mereka. Alhamdulillah. Insyaallah Bu ya, banyak sholawat ya. Nah, ada Bu, saya punya kawan di Tiban itu, maaf, ini orang tuanya istrinya 3, saudara-saudaranya istrinya 3. Sensitif nampaknya ibu-ibu ini ya. Kawan saya ini istrinya 1. Saya tanya kepada istrinya, Bun, mertua istri 3, abang-abangnya istri 2, istri 3, tapi suami bunda itu kok istri 1, setia betul, padahal keturunan keluarga besar ini poligami. Oh iya Pak Ustadz, saya punya rahasia, katanya. Bu, rahasia ya. Apa rahasianya Bun?
Saya kalau bikin kopi, bikin minuman teh, saya aduk, dibacain sholawat sallallahu ala Muhammad. Selesai baca langsung ditiupin ke airnya. Bu, rahasia, mumpung bapak-bapak nggak tahu ini. Ya Allah, jangan pindahkan hati suami saya ke hati yang lain berkat sholawatmu. Berhasil bunda itu, setia. Satu, yang lain keluarganya poligami semua, ini satu. Masya Allah, rahasia bu ya, amalkan ya sholawat ini. Tapi jangan di depan suami, nanti disangka dibacain apa itu, kok saya diguna-guna nanti. Ya, ini kehebatan sholawat dan banyak beramal. Alhamdulillah. Bapak ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mungkin dari pagi tadi, dan saya yakin bapak ibu-ibu sudah bangun untuk bermunajat kepada Allah, yang mana waktu-waktu itu adalah waktu yang luar biasa. Di waktu jam 3, jam 4, jam setengah 5 itu adalah pasarnya orang soleh bapak-bapak. Kalau di pasarnya orang pedagang, di waktu jam 2 ini orang soleh punya pasar juga, karena bertransaksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzilu rabbuna ila sama'il fi kulli lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusal lail al-akhir fayaqulu man yad'uni fa astajibu lahu wa man yas'alni fa'utihi wa man yastaghfiru li fa'aghfir lahu. Katanya Rasulullah, Allah itu setiap malam di sepertiga malam makin memperhatikan hambanya turun ke langit dunia. Artinya apa? Makin memperhatikan hambanya dengan rahmatnya. Dan Allah bertransaksi dengan orang-orang yang bangun di saat itu. Siapa yang minta kepadaku, berdoa kepadaku, fastajibu lahu, saya akan terima doanya. Siapa yang meminta kepadaku, saya akan berikan permintaannya. Siapa yang meminta ampun, minta maaf kepadaku, saya akan ampuni dosa-dosanya. Itu setiap malam Allah subhanahu wa ta'ala bertransaksi dengan hamba-hambanya yang soleh, yang bangun dari tidurnya, yang pergi ke tempat wudhu dan bermunajat bermesraan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sebagian orang sufi mengatakan, ana ya Rabb, nggak banyak minta, ana ya Rabb, saya ya Allah. Doanya itu saja bu, saya ya Allah, saya ya Allah. Karena dia tahu bahwa Allah menawarkan setiap malam, siapa yang berdoa kepada saya terima doanya. Siapa yang meminta kepada saya berikan permintaannya. Siapa yang meminta ampun dan maaf kepada saya hapus dosa-dosanya dan saya maafkan kesalahannya. Itu setiap malam Allah bertransaksi dengan orang-orang soleh. Makanya orang soleh itu punya pasar setiap malamnya, yaitu jam 3, jam 4, jam setengah 5. Itu pasarnya orang soleh. Saya yakin bapak-bapak ibu itu sudah memenuhi pasar-pasar tersebut dengan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, memberi setiap permintaan kita, dan memaafkan dosa-dosa kita, dan mengabulkan segala hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian melangkah pergi ke masjid ini dan juga melaksanakan sholat subuh. Tapi saya mau tanya ibu-ibu nih, bu, ada yang sudah ibadah semalam suntuk? Ada, dari maghrib sampai subuh ada. Bapak-bapak ada enggak? Kalau saya yakin banyak. Bapak
Ustadz gimana wong saya tadi tidur dari jam 10 bangun jam 2 bangun jam 3 kok dibilang ibadah semalam suntuk? Katanya Rasulullah, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Siapa yang sholat isya berjamaah maka dia dapat pahala seakan-akan dia beribadah setengah malam dari jam 6 sampai jam 12. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia seakan-akan sudah beribadah semalam suntuk dari jam 12 sampai jam setengah 5. Bu, ada yang beribadah semalam suntuk? Ya Pak ya? Ada kan? Banyak kan? Tadi malam sholat isya berjamaah dan subuh sekarang rame melebihi pasar-pasar berjamaah. Alhamdulillah, berarti kita sudah dianggap oleh Allah melaksanakan ibadah semalam suntuk dengan jaminan Nabi besar Muhammad dalam hadisnya. Bahkan Bapak Ibu-ibu, sholat subuh ini cukup berat. Paling beratnya sholat itu sholat asar dengan sholat subuh. Di dalam kitab fikih itu disebutkan bahwa sholat subuh itu paling utamanya sholat jamaah. Dan paling beratnya sholat itu adalah sholat asar dan sholat subuh. Rasulullah bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat 2 waktu dingin dia masuk surga. 2 waktu dingin itu apa? Asar dan subuh. Kenapa kok dikatakan sholat asar dan sholat subuh ini berat dan menjadi penentu masuknya seseorang ke dalam surga Allah? Bagaimana dengan sholat zuhur? Bagaimana dengan sholat maghrib? Bagaimana dengan sholat isya? Artinya apa? Orang yang sudah istiqomah, orang yang sudah menjaga, orang yang tidak pernah ketinggalan, tidak pernah lubang-lubang sholatnya di waktu sholat asar dan subuh, itu pasti sudah mampu menjaga sholat zuhur, maghrib dan isya-nya. Karena apa? Sholat asar berat Pak. Sholat asar nggak ada, waktu kerja di PT nggak ada istirahat untuk sholat asar. Kalau zuhur ada. Bahkan kalau belum sholat jam 5 habis pulang di perjalanan, nyampe di rumah kadang-kadang aduh masih capek perjalanan, apalagi kopi sama rokok sudah nunggu, anak-anak minta gendong, berat untuk sholat asar. Sementara mau sholat di waktu kerja tidak ada aturan, tidak boleh keluar dari pekerjaannya, maka sangat berat sholat asar. Ketika orang itu masih sanggup menjaga sholat asarnya, itu orang luar biasa. Kenapa? Terbentur dengan pekerjaan. Subuh bagaimana? Subuh itu terbentur dengan tidur. Pekerjaan juga, pekerjaan tidur. Jadi Rasulullah menjadikan 2 sholat ini adalah kunci masuknya surga, karena sebab sholat ini 2 ini adalah sholat yang terberat untuk dilakukan. Yang satu berhalangan, satu terbentur dengan pekerjaan, yang satu terbentur dengan tidur. Sehingga orang yang sanggup sholat asar dan subuh tidak pernah tertinggal, maka sudah dipastikan sholat zuhur, maghrib dan isya-nya pasti juga terjaga. Alhamdulillah. Dan sholat subuh ini luar biasa Pak. Selain tadi dari jam 2 sholat tahajud, kemudian masuk masjid tahiyatul masjid, kemudian 2 rakaat sebelum subuh, rakaatainil qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Emas, perak itu ada di dunia, gas itu kita miliki semuanya Pak. Ketika sholat 2 rakaat sebelum subuh itu sudah milik kita. Balasannya kapan bisa kita nikmati? Itu nanti di akhirat. Makanya sunnahnya kalau subuh ini qomatnya antara adzan dan qomat itu agak panjang, biar jamaah sempat untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Beda dengan waktu-waktu yang lain. Saya pernah membaca kitab buku Sehari Bersama Rasul karangan Habib Novel
al-idrus. Nah itu sholat subuh itu dianjurkan antara qomat dan adzan dan qomat itu minimal paling tidak 15 menit, maksimal 15 menit atau 20 menit. Nah, tapi alhamdulillah di mana-mana sini sampai membaca subhanallah bihamdi subhanallah astagfirullah 100 kali. Itu amalan memang untuk mengetok pintu rezeki Allah, dibaca 100 kali antara adzan dan qomat subuh. Kemudian sholat subuh ini luar biasa Pak. Man sholat subha fi dhimmatillah, katanya Rasulullah. Siapa yang sholat subuh maka dia sudah berada di bawah perlindungan Allah. Guru saya Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun yang bermimpi Rasulullah mendapatkan ijazah, mendapatkan solawat busyra, ya Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sahibul busyra salatan tubashshiruna biha wa lana wa ladana wa jami' masyayikhina muallimina talibana talibatina min yamin hadha ila mil akhirah. Itu beliau bermimpi Rasulullah untuk membacakan ini dan disebarkan. Siapa yang membaca solawat itu, katanya Rasulullah dalam mimpinya, ketika memimpi beliau harum kamarnya 3 hari 3 malam tidak hilang, tidak ada parfum di kamar itu, tapi ketika mimpi Rasulullah itu harum 3 hari 3 malam. Dalam mimpinya mendapatkan solawat busyra. Siapa yang membaca setiap pagi 41 kali maka dia sama fungsinya, beda pahala ya Pak ya. Kalau pahalanya jelas baca Yasin banyak, fungsinya sama di dalam qabul hajah, itu sama seperti membaca surat Yasin 41 kali. Itu penjelasan Rasulullah dalam mimpinya. Beliau ketika belajar di Madinah, beliau sholat jamaah subuh di Masjid Nabawi. Setiap ada kesempatan, karena jauh pesantrennya, saya pernah hadir di pesantrennya beliau, ziarah ke guru beliau, itu agak jauh, tapi selalu dalam 1 minggu itu 4 kali 5 kali. Kecuali gurunya nggak enak badan, sakit, itu tidak. Singkat cerita, setiap sholat jamaah imam di situ itu langsung setelah zikir menghadap ke jamaah, alhamdulillah kaum muslimin, bapak-bapak, pagi ini adalah nikmat yang terbesar adalah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Saya merasakan nikmat yang paling besar dari Allah setiap harinya, yaitu ketika sholat subuh berjamaah. Itulah yang saya rasakan setiap hari Pak. Sholat subuh, zikir, menghadap ke jamaah, alhamdulillah saya merasakan nikmat yang paling besar dari Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Suatu hari imam ini ketika menghadap jamaahnya itu sama ucapannya, cuma di akhirnya, Bapak, kalau saya ada salah saya mohon maaf, tolong dimaafkan. Jamaah yang tidak pernah mendengar kalimat itu merasa heran, kenapa imam kok sampai seperti itu, seakan-akan pamitan. Iya, karena sebentar lagi saya akan meninggal dunia menghadap Allah. Setelah mengucapkan seperti itu, langsung menghadap ke arah selatan, langsung baring bersedekap meninggal dunia. Karena apa? Karena fi dhimmatillah, ada di jaminan Allah. Penjelasan ulama hadis ini bahwa orang yang meninggal di saat itu setelah sholat subuh dan berjamaah itu dijamin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, imam ini setelah sholat langsung pamitan, minta maaf, berbaring menghadap ke selatan, langsung berbaring bersedekap, langsung meninggal dunia. Masya Allah, ini kematian yang kita harapkan ya Bu ya. Bu pengen kayak gitu, pengen kapan? Kalau kok geleng-geleng, pengen kapan? Sekarang apa besok? Mudah-mudahan panjang umur dalam taat kepada Allah. Nah, ini Hajjaj bin Yusuf seorang kejam Pak, seorang kejam, jahat. Setiap ulama yang berbeda pandangan dan tidak mau patuh itu langsung dibunuh, apalagi rakyat biasa.
Suatu hari ada seorang ada masalah, itu mau dihukum, manggil sahabat Anas bin Malik, manggil untuk mengeluarkan fatwa pembenaran tentang pembunuhan terhadap orang yang bermasalah ini. Imam Anas bin Malik seorang yang cerdas dan tidak mau mengeluarkan fatwa membenarkan pembunuhan itu. Maka Imam Anas bin Malik bertanya, wahai bapak, kamu tadi sholat subuh? Iya. Sholat di mana? Di masjid. Ya hajat, saya tidak berani mengeluarkan fatwa tentang pembunuhan kepada orang ini karena dia sekarang berada di jaminan Allah. Siapa yang mengganggu dia langsung berhadapan dengan Allah. Hajjaj bin Yusuf, orang yang jahat, tidak jadi membunuh orang itu, padahal dulunya sudah banyak nyawa yang melayang dipenggal. Tapi ketika mendengar ini, berada di bawah jaminan Allah, kalau mengganggu dia langsung berhadapan dengan Allah, dibebaskan, sudah kamu bebas. Ya, mudah-mudahan kita husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Sampai jam berapa ini Pak? Isyraq jam berapa? Ya, 2 menit lagi. Inilah yang perlu kita usahakan Pak, yang perlu kita usahakan, karena sebagai bekal. Yuk sholat subuh berjamaah 5 waktu, ayo zikir, pendekatan kepada Allah, yuk sholawat, zikir dan lain sebagainya. Makanya Imam Dunun al-Misri itu pernah berkata, mata yu'lamur rajulu min safwatillah, apa tanda-tandanya seseorang itu termasuk pilihan Allah, oleh Allah dipilih menjadi orang yang mulia. Maka beliau juga menjawab, yu'rafur rajulu min safwatillah bi arba'atin, seseorang itu diketahui bahwa dia termasuk pilihan Allah itu dengan 4 sebab. Mungkin hanya 2 yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah tarokar rohah, orang itu termasuk pilihan Allah itu orang yaitu meninggalkan nyantai, tidak nyantai urusan akhirat, tidak nyantai, capek berjuang bekerja, bangun jam 2, zikir, sholat, pergi ke masjid, itu tidak nyantai, sholat 2 rakaat, nunggu itikaf, banyak berdoa, sholat subuh berjamaah, nunggu isyraq, sholat isyraq, sholat duha, setelah itu bekerja dengan niat untuk ibadah, mencari nafkah untuk kewajiban sebagai seorang ayah, kemudian sholatnya dijaga. Tidak nyantai kita hidup, karena dunia itu mazra'atul akhirah, dunia itu adalah cocok tanam akhirat. Ladang kita akan berbuah baik kalau pohonan itu ditanam dengan baik dan dirawat dengan baik. Maka hilangkan waktu nyantai nanti di surga bersama Allah, bersama Rasulullah. Waktu nyantai di surga, di dunia ini tarokar roha, tinggalkan nyantai. Ayo kita banyak beramal. Itu tanda-tanda orang yang dipilih oleh Allah dalam kemuliaannya. Yang kedua, a'ta minal maujud, yaitu banyak bersedekah. Nah, kalau sudah di antara tanda-tanda ini dimiliki seseorang, dalam ibadah dia rajin, urusan dunia dia niatkan untuk urusan akhirat, untuk ibadah, kemudian dalam hal harta dia tidak pelit, maka ketahuilah orang tersebut termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang dipilihnya, beramal tanpa henti, beramal tanpa putus asa, tidak kenal lelah. Lelah itu akan berbuah kemuliaan di akhirat. Setiap harta yang kita miliki, ayo kita infak dan sedekahkan, karena itu termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, panjangkan umur kita dalam ibadah kepada Allah dan keberkahannya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan taufik dan hidayahnya, sehingga kita merasa senang dan nikmat di dalam taat kepada Allah, merasa senang dan nikmat ketika menjauhi maksiat kepada Allah, dan menutup akhir hidup kita dengan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Maaf segala kekurangannya, karena memang ban second, ban cadangan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, amin ya rabbal alamin.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Dia udah duluan. Tinggal di mana sih?